Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah percakapan antara tukang cukur ateis yang dibuat malu oleh seorang anak kecil yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Marilah kita simak bersama-sama sampai selesai. Benjamin adalah seorang tukang cukur yang cukup terkenal di kotanya. Ia sangat terampil dalam pekerjaannya dan banyak orang yang datang ke tokonya untuk mendapatkan potongan rambut yang rapi dan bergaya. Selain itu, Benjamin juga dikenal sebagai seseorang yang ramah dan suka menghibur pelanggannya. Setiap kali ia bekerja, ia selalu berbicara dengan penuh semangat untuk membuat suasana lebih ceria. Percakapannya sering kali ringan, namun kadang-kadang ia juga membahas hal-hal yang lebih dalam tentang kehidupan. Pada suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke tokonya. Pria itu tampak tenang dan sopan, duduk di kursi dengan santai, menunggu rambutnya dipotong. Seperti biasanya, Benjamin mulai membuka pembicaraan sambil mengasah gunting dan mempersiapkan peralatannya. Ia berbicara tentang banyak hal, mulai dari cuaca hingga kabar terbaru di kota. Namun, pembicaraan mereka tiba-tiba mengarah ke topik yang lebih serius. Benjamin dengan nada datar mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Pelanggannya yang mendengar ini cukup terkejut, namun ia tetap tenang dan penasaran. "Mengapa Anda berpikir seperti itu?" tanya anak kecil sang pelanggan dengan sopan. Benjamin menghentikan pekerjaannya sejenak, memikirkan jawabannya. "Lihat saja di dunia ini," katanya sambil melanjutkan memotong rambut pelanggannya. Begitu banyak penderitaan, rasa sakit, kemiskinan, dan ketidakadilan. Orang-orang menderita di mana-mana. Jika Tuhan itu ada, jika Dia memang penuh kasih dan perkasa seperti yang dikatakan banyak orang, mengapa semua penderitaan itu masih ada? Pelanggan tersebut mendengarkan dengan seksama. Ia tahu banyak orang merasa seperti Benjamin, terutama ketika mereka melihat ketidakadilan dan penderitaan di sekitar mereka. Namun, ia tidak segera menjawab. Ia membiarkan Benjamin menyelesaikan potongan rambutnya sambil terus merenungkan apa yang telah dikatakan. Setelah rambutnya selesai dipotong, pelanggan itu mengucapkan terima kasih kepada Benjamin dan membayar jasanya. Saat ia keluar dari toko, matanya tertuju pada seseorang yang berada di seberang jalan. Di sana, ia melihat seorang pria tunawisma yang tampak kumuh. Rambutnya panjang, kusut dan juga kotor. Begitu pula dengan jenggotnya yang tidak terawat. Pemandangan itu memicu sebuah ide di benak pelanggan tersebut. Pelanggan itu segera berbalik dan masuk kembali ke dalam toko cukur. Benjamin yang melihatnya kembali merasa bingung. "Apa yang bisa saya bantu lagi?" kata Benjamin. Pelanggan itu menatap Benjamin dan dengan tenang berkata, "Sekarang saya yakin bahwa tidak ada tukang cukur di jalanan ini." Benjamin terkejut dan sedikit tersinggung. "Mengapa kau katakan seperti itu? Bukankah aku baru saja memotong rambutmu dengan baik?" tanya Benjamin dengan nada tak percaya. Sambil menunjuk ke arah pria tunawisma di seberang jalan, pelanggan itu menjawab, "Lihat pria itu, rambutnya panjang, kotor, dan kusut. Jika ada tukang cukur di jalanan ini, bagaimana bisa seseorang memiliki rambut sejelek itu?" Benjamin tertawa kecil dan berkata, "Orang itu tidak datang kepada saya atau salah satu tukang cukur lainnya. Itu bukan kesalahan kami. Tukang cukur memang ada,
Tetapi orang itu tidak mau datang untuk mencukur rambutnya. Kalau dia datang, pasti kami akan membantunya dan merapikan rambutnya. Pelanggan itu pun tersenyum mendengar jawaban Benjamin. Nah, Anda benar, katanya. Sama seperti tukang cukur, Tuhan juga ada. Masalahnya adalah orang-orang tidak mau datang kepadanya, tidak mau mencarinya. Mereka menolak untuk meminta bantuan dan berkat kepada Allah. Itulah mengapa banyak orang masih merasakan kesedihan dan penderitaan karena mereka tidak datang kepada Allah. Benjamin pun terdiam mendengar penjelasan itu. Kata-kata pelanggannya membuatnya merenung lebih dalam. Ia belum pernah memikirkan hal itu dari sudut pandang tersebut. Sama seperti pria tunawisma itu, banyak orang yang memilih untuk menjauh dari Tuhan dan tidak mencarinya. Namun, tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada atau tidak peduli. Pelanggan tersebut kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Benjamin dan pergi meninggalkan toko. Sementara itu, Benjamin tetap berdiri di sana, merenungkan percakapan yang baru saja terjadi. Kata-kata pelanggannya terus terngiang di pikirannya, memaksanya untuk memikirkan kembali pandangannya tentang Tuhan dan kehidupan. Setelah hari itu, Benjamin mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dengan mudah menyalahkan Tuhan atas semua penderitaan yang ia lihat di sekitarnya. Sebaliknya, ia mulai memahami bahwa banyak dari penderitaan itu berasal dari keputusasaan manusia yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Benjamin menyadari bahwa seperti tukang cukur yang siap membantu siapa saja yang datang, Tuhan juga selalu ada untuk mereka yang mencarinya. Mereka hanya perlu datang, meminta, dan percaya. Hikmah dari kisah ini adalah tentang pentingnya mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Kisah ini menunjukkan bahwa banyak penderitaan dan kesedihan yang ada di dunia ini bukan disebabkan oleh ketidakberadaan Tuhan, tetapi karena manusia seringkali tidak berusaha mencari pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Seperti seorang tukang cukur yang ada untuk membantu merapikan rambut, tetapi hanya bisa melakukannya jika orang datang kepadanya. Tuhan juga selalu siap memberikan kasih sayang dan berkah-Nya kepada mereka yang mau mencari dan mendekat kepadanya. Kisah ini mengajarkan bahwa mencari Tuhan dan memohon bantuan-Nya adalah bagian penting dari menghadapi kesulitan dalam hidup manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.